Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Iya gimana sih? Mas. Aku kan di interminate majikan, Mas. Terus? Ini kebetulan kita saya hidupnya kan tinggal 14 hari. 14 hari makanya saya bingung cari job. Terus? Kira-kira ada nggak job buat saya? Gimana, Mas? Sampean kenapa kok di interminate? Kalau rekodnya saya lihat itu nggak ada di interminate-nya, suratnya itu nggak ada keterangan kesalahan saya apa, Mas. Nggak tahu juga kesalahan saya apa, nggak tahu, Mas. Sampean prediksi ya. Sampean kan ya iso mikir toh. Kira-kira majikan gak seneng karo sampean iku gara-gara apa? Kalau alasan tokonya yang baru datang kemarin kan ditanyain temanku, Mas. Katanya itu masalah obat, padahal obat itu saya nggak salah loh. Serius saya nggak salah, sudah semuanya sudah tahu, sudah clear. Tahu-tanya itu sudah berapa bulan yang lalu. Masalah sudah clear, tahu-tanya kemarin itu saya di interminate juga nggak ada alasan. Katanya tapi, Mas, katanya yang waktu temanku tanyain ke tokonya yang baru ini, sekarang kan sudah datang, saya di interminate dari Sabtu kemarin, Minggu pokoknya sudah datang. Berarti kan sudah ada perencanaan dari 3 bulan yang lalu. Sedangkan di surat interminate saya itu nggak ada keterangan apa-apa, itu nggak ada. Oh, pengganti. Pengganti. Pengganti saya sudah datang Minggu. Cowok? Interminate tanggal 4, ya cowok juga. Oh. Sampean bahasa bagaimana? Saya bahasa kantongi sedikit-sedikit, Mas. Kalau seandainya di interview pakai bahasa Kantonis, insya Allah bisa. Terus enggak, sampean jaganya apa sekarang? Oleh kemarin yang interminate. Kemarin itu jaga Loyanka, Cipu Loyanka. Oh. Sampean balik di situ di agennya sampean yang tak omongin itu ada job kok soalnya jaga anjing. Tanyain lagi. Saya tahu, Mas, jaga anjing. Sekarang gini, Mas, kemarin itu tak tanyain. Ada sempat interview juga kok. Tak tanyain yang carikan job itu katanya kan. Saya tanya apa yang carikan CC saya, majikan saya yang kemarin itu apa, food lab. Dia itu ngomongnya enggak loh. Nah ternyata kokonya itu bocor sama teman-teman saya, dia yang carikan. Bahkan kokonya itu ngasih tahu saya kalau itu ada job. Nah seandainya dikasih tahu saya mau di intermit, dia carikan job majikan saya, carikan kungyan. Majikan saya seharusnya PT kan ngasih tahu biar saya ada persiapan. Kalau kayak gini kan saya nggak tahu, Mas. Nanti visanya saya 14 hari, seandainya habis gimana kan saya jadinya OS harus pulang kerja atau gimana. Terus terang, Mas, kalau saya pulang kerja belum siap, soalnya terus terang saya masih barusan bikin rumah, Mas. Kendalanya sekarang tinggal saya dapat uang gaji, uang tiket. Cuma kalau seandainya saya pakai uang, saya ngurusin nggak cukup lah istilahnya, Mas. Pokoknya jumlahnya nggak cukup. Yang saya sesalin itu di PT itu kok nggak ngomong jauh hari, jadinya kan saya bisa persiapan. Malah tak tanyain jeleknya itu apa, dia pura-pura nggak tahu loh. Makanya kayaknya kayak males gitu saya ini. Udah ya, bukannya saya nyuruh dia yang caranya enggak. Itu sudah bocor dari yang dicarikan job yang begini loh. Pengganti saya itu ngomong sama teman-teman saya. Cuma dia nggak tahu kalau itu, saya nggak nyuruh teman saya itu inisiatif tanya gitu aja. Terus diomongin sama saya, katanya itu masalah obat. Yang kedua ya itu saya agak kecewanya itu masalahnya. Ya kayak saya tanya yang carikan job majikan, dia itu pura-pura nggak tahu, padahal dia yang carikan PT itu ya. Saya kalau dia yang carikan nggak apa-apa, minimal waktu dia carikan pengganti saya minimal ngasih tahu. Saya itu kan harusnya kan ngomong, ngasih tahu itu nggak ada, Mas. Yo nggak iso, Mas. Oke, halo. Sampean nggak bisa membenarkan apa yang menjadi pendapat sampean ya. Aku sampaikan enggak, juga ya. Saya nggak benarkan, saya nggak. Oh, makanya. Cuma minimal seharusnya kan. Mas, bosmu cari pengganti kamu, saya yang carikan job. Nah kan gitu kan saya bisa persiapan, Mas. Ini loh. Ya. Ini. Sama Oke. Sampean saya kasih tahu ya. Ya. Ini Hong Kong ya. Ini Hong Kong sekali lagi. Ini Hong Kong. Ya, paham. Duit itu menjadi Tuhan di sini. Iya, paham, Mas. Ya, makanya ketika sampean paham, ya sudah nggak usah disesali, ya sudah selesai. Udah selesai, nggak perlu dibahas itu. Nah, saatnya sekarang untuk berjuang kembali kan gitu toh, untuk mencari sesuatu. Makanya saya mencari. Sekarang sampean tak kasih tahu di agensi sampean itu ada job juga gitu loh. Sampean tanya gitu loh. Ada, kemarin saya sudah interview di sana, Mas. Nah, ya sudah, kalau sudah interview tinggal coba ke agen-agen yang lain lagi, coba lagi yang banyak.
agent apa aja dimasuki, agent-agent yang tenar yang terkenal itu masukin aja. Dan kan sampean sudah ada pengalaman. Berapa tahun di interminate? Saya kerja masih 9 bulan yang baru ya. Kalau yang lama saya disaingkan dulu kerja 3 tahun lebih Mas. Yang baru kan sudah ada pengalaman. Kalau sudah ada pengalaman, sebarin semuanya. Setelah disebar harus pulang ya pulang dulu karena nggak ada job. Kalau kalau masalah pulang Mas. Enggak. Kan ya kayak sampean ya. Mas, halo Mas Bro. Sampai nanya sama saya kan? Oke. Sampean mau ngajak saya ngobrol kan? Kalau sampean ngajak ngobrol saya, ya jangan mendidih dong. Boleh nggak saya ngomong kayak gitu? Aku ngomongnya santai. Nah, makanya gantian kalau ngomong. Kalau aku ngomong jangan disela. Sampean ngomong aku dengerin gitu loh. Oke, saya dengerin. Nah, jadi kalau misalnya dalam 14 hari sampean nggak dapat agent dan sampean sudah sebar data, kalau sampean masih nggak mau pulang ya ke Makau. Ya paham itu Mas. Nah, ya wes, kalau sudah paham berarti kan tidak ada perlu yang saya diskusikan lagi. Soalnya saya belum ada job. Saya nggak ada job, ya kan? Sekali lagi saya nggak punya job. Tapi kalau menurut saya, sampean sudah punya pengalaman dan semuanya, pastinya ya agent-agent itu sampean pasti akan tahu kan, banyak alamat dan banyak agent-agent yang gede yang tenar lah, udah dimasukin aja itu semua, mana rezekinya yang nyantol. Saya nggak ada job Mas, jadi sekali lagi job cowok itu saya nggak ada. Kalau yang di atas yang di atas angin, yang di atas yang jalur resmi saya nggak pernah ada informasi. Tapi kalau yang nggak resmi itu itu on off the record gitu. Kalau mau dibicarakan yang ya ngopi-ngopi gitu. Kan kayak gitu ceritanya. Intinya kan nggak ada masalah di hal ini. Tapi yang paling pasti sampean harus tahu kenapa alasan majikan sampean ingin terminate itu harusnya sampean memahami. Setiap orang mau mengeluarkan itu pasti. Jadi kita coba koreksi diri kita dulu. Kenapa dia mau ngeluarin kita? Apakah kita kurang baik? Apakah kita cukup sekian pengobrolan kita karena aku butuhnya cari job, aku nggak perlu panjang lebar ngomong sama sampean, ya cukup sekian dan terima kasih. Sekarang nggak ada job. Cukup, nggak perlu panjang lebar. Makasih, bye bye, assalamualaikum. Luar biasa ya. Jadi ini yang saya suka sih sebenarnya. Jadi ketika orang tanyanya job, butuhnya job, nggak butuh yang lain-lain. Ketika ngobrol dengan saya pasti akan ngobrol panjang kali dan lebar, dan itu udah harus siap. Tapi kalau nggak siap ya sudah, dia berusaha bertanya kepada saya nggak ada masalah, saya nggak ada mumet. Nah di sini orang-orang yang notabene-nya idealis ya, orang yang notabene-nya perlu diajak ngobrol itu, kamu nggak nyari yang aku kasih nggak dapat ya sudah, nggak usah ngomong terlalu banyak. Dia pikirnya kan seperti itu. Saya nggak ada masalah, wong saya yang ditanya, saya yang di WA ya saya jawab, saya telepon, saya masukkan ke konten. Nah kalau orangnya mental, jadi ini orang yang susah akan menerima masukan, yang terjadi ya pasti seperti ini. Kalau dulu dia kerja terus akhirnya gak nyambung, kemudian interminate, disuruh evaluasi kenapa kok di interminate, dia nggak mau. Artinya kan nggak mau dirinya terkritisi. Untuk mengevaluasi diri sendiri itu tidak mau, ya nggak apa-apa, itu hak, itu bebas, ya kan. Intinya kalau orang yang sudah WA, nelpon sama saya ya sudah. Kalau nanya kerjaan sama saya jawab aja semuanya ya. Untuk pekerjaan resmi sama saya nggak ada kerjaan resmi. Ya sekali lagi, saya bukan agent job cowok. Jadi ketika saya akan ditanya, saya akan jawab, saya tidak ada. Siapapun kalian yang mungkin nonton ini sedikit ya jadi tahu. Kalau yang nonton ini nggak banyak pasti akan banyak lagi. Tapi saya akan tetap jawab. Siapapun WA, siapapun telepon, ada kesempatan saya jawab, saya akan jawab. Kalau ternyata dikasih masukan dan ABCD bla 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 dan ngomel dan nggak terima, ya nggak apa-apa. Biasa, namanya orang itu beda-beda. Tapi ya cukup saya memahami. Bisa bertahan Anda di Hong Kong lama, luar biasa. Jadi Hong Kong itu serba-serbi dan macam-macam. Merasa bisa bertahan, monggo. Merasa bisa berjuang, silahkan, dengan jalannya dan caranya masing-masing. Tugas saya hanya cukup menghormati dan menghargai, gitu aja.
Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.